Oke, lanjut ya. Di sini ada daftar nama calon siswa SMK Gembira Ria kelas 10. Ada nama, usia, dan jenis kelamin. Nah, tugas kali ini adalah mencari dari dua kriteria. Ini sebagai contoh, laki-laki usia lebih dari 14 tahun. Berarti kriteria yang pertama adalah laki-laki, dilihat dari jenis kelamin, lalu usia. Di sini 13, 14, 15. Nah, yang kita cari adalah berapa dari laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang berusia lebih dari 14 tahun. Bukan 14 sama dengan 14 tahun ya. Bukan lebih dari sama dengan 14 tahun, tapi yang lebih dari 14 tahun. Kalau kita pakai cara manual bisa tinggal di sort aja, pilih yang laki-laki, lalu dipilih yang usianya lebih dari 14 tahun, yaitu 15 tahun. Di sini ada 3, ya kan? Tapi kalau datanya banyak, masa kita hitung satu-satu, ya kan? Maka itu kita pakai formula, yaitu formula count ifs, dan alternatifnya adalah sum product. Dan sebelum kita main-main di formulanya, ini tabel sudah saya format as table ya. Dengan namanya adalah apa tadi? TBL siswa. Jadi formula yang pertama menggunakan count ifs untuk mencari siapa saja yang jenis kelamin laki-laki dengan usia lebih dari 14 tahun adalah seperti ini. Sama dengan count ifs kriteria range 1 tidak usah diblok lagi karena saya sudah menggunakan format table. TBL siswa, lalu pilih usia, ya kan? Ini untuk kriteria yang pertama. Bracket buka, usia, bracket tutup, lalu koma, kriteria satunya apa? Yaitu kalau usia kita cari yang tanda kutip lebih dari 14. Lalu ini kriteria 1 selesai, kita cari yang kriteria kedua, yaitu koma, kriteria range 2 yaitu TBL siswa, bracket buka yaitu jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin yang kita mau adalah laki-laki, tanda kutip L, lalu kurung tutup. Jadi seperti itu ya. Jadi dari formula ini, formula count ifs, sudah bisa diketahui bahwa siswa dengan jenis kelamin laki-laki dengan usia lebih dari 14, jadi ada 2 kriteria, adalah 3 orang. Kita coba lihat. Cahyadi Saragih laki-laki, ini sudah 1. Gembira Pangestu 2, Radit Irawan 3. Selainnya adalah ada yang usianya pas 14 tapi tidak masuk kriteria ya. Kalau menurut count ifs ada 3 orang. Bagaimana kalau untuk yang perempuan? Juga sama aja caranya, hanya diganti kriteria yang kedua ya. Kita ulang sedikit. Count ifs kurung buka. Bisa aja saya blok di sini ya. Kalau kalian masih pakai non table, tinggal di blok aja. Kriteria range 1 yaitu tabel siswa usia, berarti saya pakai yang di sini ya kan. Nah, kan itu sudah otomatis kalau format table sudah dibuat tabel siswa bracket usia ya. Lalu koma, tanda kutip lebih dari 14, begitu, kurung tanda kutip lagi, lalu koma. Ini yang kriteria kedua, tabel siswa jenis kelamin, kriterianya adalah tanda kutip P atau perempuan ya. Nah,
Dari tabel ini kita ketahui bahwa tidak ada daftar nama calon siswa perempuan dengan usia lebih dari 14 tahun. Kita coba lihat. P13, 13, 13, 14 ini pas ya. Kita inginkan yang lebih dari 14 tahun. Berarti betul bahwa 0 siswa perempuan dengan usia lebih dari 14 tahun. Kedua, selain menggunakan formula count ifs, yaitu formula sum product. Caranya kayak gini nih. Sama dengan sum product kurung buka 2 kali, lalu kita blok atau saya bisa ketik langsung tabel siswa dengan usianya ya. Lebih dari 14 sesuai ketentuan kita. Kurung tutup ini untuk array satunya ya, sudah selesai. Lalu dikalikan kurung tutup ini sebenarnya masih masuk array 1 semua, cuma kita modifikasi jadi 2 kurung ya. Kurung yang pertama dikalikan dengan kriteria yang dalam kurung kedua. Dikali tabel siswa jenis kelamin sama dengan L tanda kutip. Sama seperti count ifs ya. Tanda kutip tutup, tanda kutip tutup. Tanda kurung tutup 2 kali untuk menutup semuanya lalu enter. Ya, sama kan? Ini tinggal kita perbanyak ke bawah. Tinggal kita ganti dengan jenis kelaminnya yaitu yang perempuan. Nah, formula count ifs dan sum product ini berguna kalau tabelnya panjang banget. Kalau ini kan gampang, namanya cuma ada 10 ya kan. Kalau tabelnya makin rumit nggak bisa nih kita buat manual. Selain dengan formula count ifs atau sum product, bisa juga seperti yang singgung tadi yaitu manual atau dengan menggunakan pivot ya. Nanti deh pivot kapan-kapan saya angkat nih videonya ya. Jadi dari saya sampai sekian dulu, sampai ketemu di video berikutnya.